Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Ibu Indah Wiharti, Guru IPS SMP Negeri 1 Temanggung, pada acara pengimbasan seri asesmen kompetensi minimum program guru belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BIMTEK Guru Belajar Seri AKM melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, orientasi. Tahap kedua, BIMTEK. Tahap ketiga, pengimbasan. Tahap pertama dan tahap kedua telah saya lakukan. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan. Pada tahapan pertama pada BIMTEK ini, tahap orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca asesmen hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen ini adalah selama ini 10-15 tahun terakhir Indonesia, skor PISA Indonesia adalah stagnan. Bahkan hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibuktikan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Ini adalah yang menjadi tujuan kita. Kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kecakapan ini akan kita wujudkan dengan menjadikan anak-anak profil pelajar Pancasila. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai antara lain: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Inilah kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila yang menjadi tujuan kita semua. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan AN dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila?
Perhatikan penjelasan pada materi yang telah disediakan berikut ini. Kompetensi siswa, kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada tahap kedua, BIMTEK. Pada program ini, kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. 5. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Informasi tentang asesmen nasional diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Apa manfaat asesmen nasional? Asesmen nasional bermanfaat. 1. Sebagai potret kualitas pembelajaran. Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Apa perbedaan asesmen nasional dan UN atau ujian nasional? Jika kita lihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dilihat dari jenjang penilaiannya, AN itu untuk SDMI, SMP atau MTS, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional adalah jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kriteria pembanding yang berikutnya adalah level siswa. AN itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Siapa subjek siswanya? Asesmen nasional survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu sensus, artinya semua siswa mengikuti ujian nasional. Bagaimana model soalnya? Kalau asesmen nasional itu bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian. Sedangkan ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkatannya untuk matematika pada jenjang SMA dan SMK. Sasaran penilaian AN ini sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan UN penguasaan terhadap mata pelajaran. Bagaimana metode penilaiannya? AN dengan komputer